Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham yang di request. Yang pertama IMTK, kedua SRTG, ketiga DMMX, keempat Buka, kelima BOS, keenam MLPL, dan terakhir MPPA. Langsung saja ke saham pertama, ada IMTK yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,35% ke harga 2070. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, EMTK masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, EMTK mantul dari supportnya 2000. Ya, kalau neckline double bottomnya itu memang di 2100, tapi memang bisa dikasih toleransi sampai 2000. Kalau dia jebol itu, ya berarti gagal dan turun lebih dalam. Jadi gimana untuk IMTK? Ya IMTK ini masih bisa naik asalkan market bagus. Kalau besok market terkoreksi lagi karena mungkin sentimen perang Rusia Ukraina masih berlangsung misalnya besok ya. Jadi hindari dulu lah. Karena juga Eropa hari ini terkoreksi dalam ya. Ada yang 2%, ada yang 3%. Jadi lebih ke wait and see aja dulu. Kalau menurut saya tunggu aja IMTK di area supportnya lagi 2000. Sampai mungkin 1900 EMA 20-nya nih masih bisa coba buy di area ini. Cut loss kalau dia jebol 1900. Kalau trennya sepertinya masih ke atas, kalau market bagus ya rebound. Cuman kalau besok market koreksi juga, ya MTK koreksi. Jadi seperti itu. Untuk IMTK, langsung saja ke saham kedua. Ada SRTG yang hari ini juga ditutup terkoreksi 4,33%, harga 2650. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG diakumulasi walaupun hampir sama antara distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG turun dulu ya. Hari ini dia mencoba naik, uji 2800 gagal. Karena sentimen juga kurang bagus, market ya koreksi. Jadi kemana arahnya? SRTG ke 2600, lihat aja di 2600 itu bertahan nggak. Kalau jebol lagi targetnya bisa terdekat 2500 dan 2400. Tapi sepertinya akan dijaga 2600, cuman ya nggak ada yang jamin. Kalau Bapak Ibu niat beli SRTG ini di 2600 besok, tinggal cut loss saja kalau dia tutup di bawahnya. Karena bisa aja semakin turun dalam. Karena kenapa? Karena EMA 20-nya nih sudah mau melengkung ke bawah. Kalau besok jebol 2600, EMA 20-nya ini dead cross atau memotong ke bawah EMA 60. Jadi makin nggak menarik. Dan juga SRTG ini kan membentuk higher low udah satu lagi di 2800, sebelumnya di 2870. Jadi seperti itu. Ya untuk besok SRTG turun dulu, uji support 2600 terdekat. EMA CD-nya juga kurang bagus, membentuk dead cross, barcet di bawah 0 juga terbentuk. Dan saat penurunan hari ini volumenya besar. Tapi kalau besok ada sentimen bagus, kalau open market dibawa turun dulu, itu bisa ada ekor. Ya itu spekulasi ya. Kalau nekat ya bisa, cuman harus punya trading plan. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham ketiga, ada DMMX yang hari ini ditutup kembali terkoreksi 5,91% ke harga 1750. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DMMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DMMX terus turun setelah jebol 1800 ya. Tadi itu harusnya ada potensi teknikal rebound. Karena kenapa dia sempat rebound nih? Opennya kan di 1850. Terus dia sempat naik hampir 3% tuh ke 1900. Namun ya karena sentimen kurang bagus, dia balik arah, jebol 1800. Jadi kemana arahnya dengan kondisi seperti ini? Kalau saya lihat ya ke 1000, ini hapus aja dulu ya. Update terbarunya ke 1600. Nah di situ mungkin ada pantulan untuk DMMX. Jadi wait and see aja dulu DMMX, tunggu aja di bawah. Karena ini terlihat kan saat turun 3 hari volumenya makin besar. Jadi ini memang masih dalam proses distribusi. Jadi seperti itu. Untuk DMMX arahnya 1600. Jadi tunggu aja di 1600. Kemungkinan di situ ada pantulan sampai ke 1700 dan 1800. Jadi seperti itu. Untuk DMMX, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke bawah, membentuk dead cross. Dan juga EMA 20 sudah memotong EMA 200, itu berarti memang strong downtrend. Gak ada lawan lah pokoknya ya. Kalau Bapak Ibu yang masih hot dari atas ya nggak tahu lagi harus gimana. Cuman satu-satunya cara
tetap hold aja sampai dia balik arah. Cuman kapannya itu. Makanya kalau niatnya trading harus pakai cut loss. Karena biar uangnya bisa muter. Kalau ada pertanyaan nanti beli saham lain juga cut loss ya, berarti perlu belajar lebih giat, lebih semangat lagi. Biar bisa membuat support resisten. Yang klasik aja, nggak usah pola-pola. Ya, yang garis-garis lurus ini aja. Itu sudah sangat-sangat membantu. Jadi seperti itu. Untuk DMMX langsung saja ke saham keempat. Ada buka yang hari ini ditutup ARB terkoreksi 6,66% ke harga 336. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya buka di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya buka gagal membuat pola cup and handle. Harusnya kalau dia mampu rebound tuh bertahan di atas 370 dan minggu ini bisa breakout 400, tapi ternyata 4 hari koreksi. Jadi gagal, hapus saja. Kemana arahnya? Arahnya ke 324 sampai 320. Jadi ke area sini ya coba aja jaga. Kalau dia membentuk low baru, exit lagi aja. Dan juga buka sudah membentuk higher low lagi di 410. Sebelumnya di 510. Nah, ya kondisinya seperti ini. Buka turun, retest mungkin 312, 320 atas. Nah, kalau dia mau uptrend ya harus breakout tuh 350, 360 dan konfirmasinya kalau saya pembalikan arah tuh 400. Kalau dia breakout 400 itu pola double bottom ya bisa uptrend ya. Tapi untuk jangka pendeknya dia turun dulu. Uji sekitaran 320 sampai 310 ya. Kalau jebol itu mending exit. Jadi kalau mau beli ya di 320 sampai 310 aja. Area itu area buy. Harusnya kalau market nanti bagus 1-2 hari ke depan atau minggu depan ya ada peluang buka itu teknikal rebound tapi turun dulu ke 310 320. Jadi seperti itu. Untuk buka langsung saja ke saham kelima ada BOS yang hari ini ditutup menguat 25,71% ke harga 88. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BOS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BOS kemana arahnya? Arahnya BOS ke bisa ke 100 ya. Dia mencoba untuk menguji harga psikologis 100. Cuman harga sekarang itu resikonya udah 1:1 karena turunnya itu supportnya 80. Nah, kalau Bapak Ibu siap cut loss 10%, ya kalau besok dikasih merah dulu bisa juga. Tapi kalau nekat beli dan mau trading cepat juga nggak masalah. Karena nanti malam kemungkinan ada yang pom-pom, bos ya. Coba aja lihat, ada nggak salah satu influencer. Jadi potensinya besok itu naik minim-minim ya 96 tuh bisa harusnya dia naik. Nah, entah habis itu diguyur sama dia ya nggak tahu. Tapi targetnya bisa ke 100 itu juga bisa disentuh. Jadi area itu untuk BOS kalau dia dari teknikal sebelum-sebelumnya ya potensi lanjut harusnya BOS besok. Jadi seperti itu. Untuk BOS langsung saja ke saham ke-6 ada MLPL yang hari ini ditutup terkoreksi 5,45% ke harga 208. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, MLPL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL juga sudah rusak ya. Dia terus membentuk lower low. Kalau ini dihapus, ya targetnya ke 180 lagi. Dan ini saham sangat downtrend. Jadi jangan maksa beli di harga sekarang. Kalau mau beli coba di 200 juga bisa ya, sebelum ke 180 mungkin di 200 ada pantulan ya. Tapi kalau Bapak Ibu beli misalnya di support 200 dan dia mantul 2-3%, pertimbangkan untuk TP. Karena kenapa? Karena bisa aja habis rebound dia turun lagi ya. Tapi untuk best buy-nya yang kemungkinan ada pantulan yang bisa mungkin di atas 7-10%, itu tunggu di 180, 184 dan cut loss saja kalau dia jebol 180 berarti dia membentuk lower low baru dan lanjut downtrend karena ada indikasi rounding top. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham ke-7 ada MPPA yang hari ini ditutup terkoreksi 5,67% ke harga 266. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, MPPA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA juga ya udah kurang bagus ya. Tapi kemungkinan
ada pantulan di 250 260 ya. Kalau itu jebol ya targetnya 200. Tapi biasanya ada teknik rebound di 260 250 itu area support, coba aja. Kalau nekat beli ya, tapi ini disclaimer on, ini saham downtrend juga, resikonya cukup tinggi. Kalau nekat ya atur aja bagaimana strategi masing-masing. Nah, ini area bisa ada pantulan untuk MPPA. Kalau market besok terkoreksi dalam, jebol juga tuh 250 MPPA. Jadi seperti itu. Untuk MPPA, langsung saja ke saham terakhir, ada Akra yang hari ini ditutup menguat 6,08% ke harga 785. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra cukup bagus ya. Akhirnya dia breakout juga 760-nya dan itu rounding top atau double bottom. Jadi aman. Untuk Akra ada potensi untuk perubahan tren menjadi uptrend. Dan besok itu peluangnya dia akan uji resisten 800. Tapi kalau untuk perubahan tren uptrendnya ya 800 kalau itu di breakout. Ya cuman perlu beberapa hari ini sampai menutup ini tren London trendnya ini. Kalau dia breakout itu harusnya bagus, bisa di sini dia bergerak nanti. Breakout, uji 830 gagal, dia ke 800 bertahan, naik lagi 820 turun, mungkin seperti itu dan baru breakout. Yang penting jangan ke sini lagi. Tapi nanti misalnya bukan skenario itu yang terjadi, ternyata besok dia rebound dan gagal lewat dan turun, ya di sini dia konsolidasinya. Bisa juga baru dia breakout 800. Nah, lihat aja tuh besok bagaimana pergerakan untuk Akra seminggu ke depan. Tapi kalau trennya potensi akan mencoba untuk reversal uptrend. Karena volume hari ini meningkat, MACD juga sangat mengarah ke atas, sudut kemiringannya 45 derajat dan golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Jadi arah Akra besok lanjut uji 800. Jadi seperti itu. Untuk Akra cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit 1-5% dan juga harus disiplin untuk stop loss karena ini bermain di saham-saham yang volatilitas tinggi, dan juga akan diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, analisa bandarmologi dan ARB hunter, arah hunter, dan paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.